Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa halaka minha zawjaha wa bazza minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul adzim. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, termasuk kita yang hadir di Masjid Al-Muhajirin pada Jumat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mengatur segala sesuatu ciptaannya di permukaan bumi ini, dan itu juga yang menyebabkan sehingga kita hadir bersama-sama di masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, insya Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatul hasanah, suri teladan kita semua yang telah dipercaya mengantarkan dinul Islam kepada kita semua, sehingga pada hari ini iman dan takwa kita tetap terpatri dalam diri kita dan melaksanakan segala perintah dan menjauh segala larangan dan mengikuti jejak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah tanggal 3 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan 11 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Oleh karena itu, Khatib ingin menyampaikan khutbah tentang amalan di bulan Rabiul Akhir dan merupakan suatu langkah awal untuk menuju Yaumul Akhir kelak. Salah satu amalan yang sering dilaksanakan di hari Jumat seperti saat ini adalah bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya salawat. Orang yang selalu bersalawat di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti bahwa melaksanakan segala perintah dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis semata-mata untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Rasulnya. Akhirus salata alayya fi yaumil jum'ah. Orang-orang yang menganut Islam sangat setia bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW walaupun hanya pada hari Jumat. Akan tetapi orang yang setia selamanya, ingin selalu dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW, maka akan melaksanakan, mengucapkan salawat ini kapanpun, dimanapun dia berada. Rasulullah Muhammad SAW ketika dijemput oleh malaikat maut, dia dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya adalah ummati, bagaimana dengan umatku?
Nah, langkah yang bisa ditempuh untuk dekat kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah dengan bersalawat kepada beliau. Oleh karena itu, kullu yaumin yaumul jum'ah. Walaupun bukan hari Jumat, salawat tetap harus dilantunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Quranul Karim surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang yang mengaku beriman dan bertakwa wajib mengikuti bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kecintaan kita, dan insya Allah di hari kemudian akan duduk bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat lain disebutkan pada surah Al-Imran ayat 102. Ini adalah pembuktian keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa dipanggil dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau sekali-kali mati terpisah dari jasad dan roh kita kecuali dalam keadaan muslim. Bagaimana caranya? Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kuatkanlah zikrullah, zikir-zikir kita, amalan-amalan baik kita, amalan-amalan salat, amalan-amalan lainnya dalam kehidupan kita yang sifatnya ikhlas dan semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan mengikuti Rasulnya. Maka di bulan Rabiul Akhir inilah Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan bahwa kaum muslimin dan muslimat banyak-banyaklah menulang pahala, melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan di bulan Rabiul Akhir ini. Insya Allah jika ikut dilakukan, maka kemungkinan besar pahalanya sama dengan bulan Ramadan, mencapai gelar la'allakum tattaqun. Itulah gambaran bagi orang-orang yang kelak di kemudian hari akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat tidak ada lagi naungan selain dari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bahwa dalam surah Abasa ayat 34 di situ digambarkan bahwa semua manusia akan mempertanggungjawabkan segala apa yang telah dilakukan di permukaan bumi ini. Mereka akan ditimbang amal kebaikannya dan juga dosa-dosa yang dilakukan, kemudian akan ditempatkan di surga sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surah ini disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi, manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya, wa sahibati wa bani, dari istri dan suaminya, likulli imri'i yauma isin saknun yukni, semua orang akan mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing, nafsi-nafsi dalam membela diri untuk mempertahankan diri kita terkait apa yang telah kita perbuat dalam kehidupan kita saat ini. Yang berperilaku baik dengan pahala yang melimpah, insya Allah akan tersenyum. Tapi bagi saudara-saudara kita yang kebetulan bergeliman dosa, akan bermasalah pada di hari akhirat itu. Sehingga lanjut dari ayat itu dikatakan bahwa wayuhu yaumaisin musfirah, akan ada orang yang senyum, muka berseri-seri. Semoga kita semua berada pada posisi ini. Kita akan senyum melihat amal kebaikan kita. Kita akan senyum melihat apa yang telah kita lakukan di permukaan bumi ini. Dan yakinlah jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan dan kebenaran dan dosa itu akan ditimbang. Tapi semogalah timbangan kita selalu pada posisi yang berat tentang amal kebaikan kita. Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang diwariskan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabahatun yusilluhumullahu fis-silli
yaumala silla illa sill, bahwa ada 7 golongan di yaumul akhir yang akan mendapatkan perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah gerangan manusia yang dimaksud? Hadib akan menyampaikan 1 atau 2 contoh saja yang bisa menggugah hati kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamul adil, pemimpin yang adil. Hatib ingin menggambarkan bahwa pemimpin bukan pemimpin negara ini, bukan pemimpin sholat, tapi pemimpin bagi diri sendiri. Sesungguhnya kita ini adalah pemimpin bagi diri kita sendiri yang paling kecil. Kita bisa mengatur waktu-waktu yang kita miliki, kesempatan yang kita miliki. Kapan kita mendirikan sholat setelah panggilan azan dikumandangkan? Apakah di masjid atau di mana saja? Kapan kita berbuat baik? Kapan kita berbuat baik kepada sesama? Kapan ada waktu untuk keluarga? Kapan ada waktu untuk bersedekah? Dan segala macam amalan-amalan yang kira-kira akan menuai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Hatib maksud adalah pemimpin bagi diri sendiri. Jadi mulai saat ini mari kita menata kehidupan kita dengan mengatur pola kehidupan kita dengan waktu yang tepat sesuai dengan rencana kita. Jika semua sudah diformat dengan baik, tapi melenceng dari apa yang kita harapkan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan tetap menghitung pahala yang kita akan dapatkan dari waktu-waktu yang kita telah setting tersebut. Seorang pemimpin bagi dirinya sendiri mampu membedakan yang mana harus didahulukan dan mana yang dikerjakan di belakang. Yang mana lebih penting daripada yang lainnya. Dikatakan bahwa seorang pemimpin bagi diri adalah bersikap at-tawassu bainal amraini. Bisa membedakan antara hak dan yang batil, antara benar dan yang haram, dan antara yang baik mengandung pahala dan dosa. Yang kedua, jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang selalu memakmurkan masjid. Orang yang selalu memakmurkan masjid adalah orang-orang yang senantiasa beribadah dengan melaksanakan segala kegiatan di masjid. Dikatakan bahwa warajulan kalbuhu muallakun fil masjid. Orang yang kalbunya terikat dengan masjid. Jadi ketika apapun dia lakukan, azan dikumandangkan, akan berhenti dan menuju ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Kalau tidak mungkin di masjid, mungkin berjamaah di tempat lain atau salat sendiri-sendiri. Yang jelas tidak luput dari 5 waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Insya Allah orang-orang seperti ini akan senantiasa mendapat lindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Insya Allah akan melaksanakan semua kehidupannya, semua kegiatannya dengan baik dan benar, dengan penuh rasa ikhlas, dan sedikit pun tidak akan kecewa ketika ada yang tertunda dalam agenda yang dia rencanakan, karena semua dia sudah pasrahkan lillahi ta'ala. Inilah manusia-manusia yang paripurna yang kelak insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, karena ibadah-ibadah kita tidak akan pernah maksimal dilaksanakan jika tidak ditunjang oleh keilmuan kita, pengetahuan kita. Semua orang punya kapasitas masing-masing, maka kuasailah agama ini dengan kemampuan kita. Beribadahlah sesuai kemampuan kita. Tidak mungkinlah Pak Amran sama dengan kiai-kiai yang lain. Tetapi paling tidak saya bisa menyampaikan pesan-pesan agama kepada saudara-saudara saya. Insya Allah. Yang lain yang saya sampaikan bahwa selain itu adalah sedekah. Warajulun tasaddaqal bihaidikin. Bisaidikin, orang-orang yang bersedekah. Di siapa orang-orang yang bersedekah? Sedekah dalam arti luas. Bersedekah dengan harta benda kita, bersedekah dengan tenaga kita,
bersedekah dengan senyuman kita, tutur kata kita, perilaku kita, semua ada sedekah, dan insya Allah beri pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud di sini bersedekah dengan tangan kanan, membantu dengan ikhlas tanpa menghitung-hitung di belakang, tanpa diketahui tangan kiri. Inilah yang dimaksud orang yang bersedekah dengan ikhlas, kecuali bersedekah dengan ingin memicu, memberitahu orang lain untuk memotivasi, menyumbang dan sebagainya. Bolehlah sekali-sekali nama kita disebutkan, tapi jangan sampai ria. Itulah yang Khatib ingin sampaikan. Semoga kita semua selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, bekerja sama dalam takwa dan kebaikan, dan janganlah bekerja sama dalam permusuhan dan pertengkaran yang bisa bermuara dosa. Semoga kita semua akan melakoni hidup ini dengan baik sampai akhir hayat kita kelak. Barakallahu li wa lakum Qur'an karim wa nafani wa iyyakum wa wal sikril hakim. Aqulu qouli hadza innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillah mu'aidis sabirin biasisin nasrihi wa miyasiris sakirin lihamidil sukrihi wa muhafiqil muhtarin dikiyamili amrihi ahmadu ala ma'aslama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah innallaha amrukum bil amri ba'da afi bi nafsihi wa sana bil malaikati wa diya bil mu'minin min ibadatihi. Faqala as-saman qaili innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa semoga kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang dan berkah, dan dimatikan dalam husnul khatimah dalam keadaan Islam. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minuna wal mu'minat al-ahya'i minhum wal qadir hajat. Allahumma fis alaihim wa dani adyanihim wahrijhum miskin sujudi ala sayati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun yazkurkum yazkuru yang adiyam yasidkum wala zikrullahu akbar. Aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsai wal munkar